Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Julio Mazda dan teman-teman saya Dwi Pridiani, Fania Salsabila, dan Adinda Aulia. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia tentang pengertian. Korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin corruptio, dari kata kerja corrompere, yang memiliki makna menyogok atau mencuri. Menurut Kamus Oxford, pengertian korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan oleh orang-orang yang berwenang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan untuk negara seperti perusahaan, yayasan, organisasi, dan keuntungan pribadi. Ciri-ciri korupsi. Yang pertama, setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Kedua, kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang. Ketiga, korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia. Keempat, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama, korupsi dalam bentuk pemerasan merupakan jenis korupsi yang melibatkan aparat melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbalan jasa pelayanan yang diberikan. Kedua, penyuapan melibatkan pembayaran dan bentuk uang atau sejenisnya. Tujuan penyuapan adalah untuk melancarkan urusan formal atau tidak formal. Korupsi terkait dengan tindakan membayar atau menerima suap. Ketiga, penggelapan atau pencurian merupakan tindakan kejahatan menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, atau aparat pemerintahan. Dampak korupsi. Yang pertama, dampak korupsi di bidang ekonomi. Korupsi berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara. Pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat dari rendahnya tingkat investasi sehingga menyebabkan investor ragu untuk masuk ke negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi. Yang kedua, dampak korupsi di bidang kesehatan. Di masa pandemi COVID-19, korupsi proyek dan anggaran kesehatan terjadi di antara pejabat, pemerintah, dan menteri. Dua mantan Menteri Kesehatan Indonesia yang ditahan karena korupsi yaitu Ahmad Suyudi dan Siti Fadila Supari. Dampak korupsi terhadap pembangunan. Salah satu sektor yang paling banyak korupsi adalah pembangunan dan infrastruktur. KPK mencatat korupsi di sektor ini terjadi dari tahapan perencanaan, proses pengadaan, hingga pelaksanaan. Di tahap perencanaan, koruptor sudah mencari celah terkait kepastian anggaran proyek. Selanjutnya, prinsip anti korupsi. Yang pertama, kejujuran. Bagi seorang mahasiswa, kejujuran sangat penting dan dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik. Misalnya tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memalsukan nilai. Yang kedua, kepedulian. Nilai kepedulian sebagai mahasiswa dapat diwujudkan dengan berusaha memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di kampus, serta memantau kondisi infrastruktur di kampus. Yang ketiga, kedisiplinan. Kedisiplinan memiliki dampak yang sama dengan nilai-nilai anti korupsi lainnya, yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain dalam berbagai hal. Berikutnya yaitu contoh kasus korupsi. Yang pertama ada korupsi PT Timah. Kejaksaan Agung mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas tanah timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk periode 2015 sampai 2022. Hingga kini Kejagung menetapkan 21 tersangka terlibat dugaan korupsi PT Timah. Dua diantaranya adalah ex-direktur utama PT Timah Tbk. Contoh kasus korupsi berikutnya yaitu kasus PT TPP, kasus korupsi pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak di Tuban, Jawa Timur yang terjadi pada 2009 sampai 2011 menyeret PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama. Kasus tersebut menimbulkan kerugian negara mencapai 2,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 37,8 triliun. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.